Tahun 2015, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang wanita bernama Nadia. Ia dulunya sosok ceria dan penuh semangat. Namun, hidupnya berubah drastis setelah kecelakaan tragis. Mobil yang ia tumpangi bersama suaminya, Rico, tergelincir di jalan licin. Rico selamat tanpa cedera serius, tapi Nadia kehilangan kemampuan berjalan. Sejak itu, Nadia harus menjalani hidupnya di kursi roda. Awalnya, Rico terlihat peduli dan penuh perhatian. Namun, sikap mertua Nadia, Bu Yuni, perlahan menghancurkan kedamaian rumah tangga mereka. Setiap hari, hinaan tajam dilontarkan kepada Nadia. "Kamu ini cuma beban, Nadia. Bagaimana Rico bisa punya masa depan kalau terus merawat istri lumpuh seperti kamu?" kata Bu Yuni dengan nada tajam. Nadia hanya bisa diam. Ia menelan setiap hinaan itu sambil mencoba tetap tegar. Tapi semakin hari, tekanan dari mertua semakin menjadi-jadi. Bu Yuni tak hanya menghina, tapi juga mulai memengaruhi Rico. "Nak, dengar ibu. Kamu masih muda. Jangan sia-siakan hidupmu untuk merawat Nadia. Cari istri yang bisa mengurusmu," bujuk Bu Yuni suatu malam. Awalnya, Rico menolak. "Bu, Nadia adalah istri saya. Saya berjanji akan mendampinginya dalam suka dan duka," jawabnya. Namun, Bu Yuni tidak menyerah. Setiap hari, ia terus mengulang pesan yang sama. Ia bahkan memperkenalkan Rico kepada seorang wanita muda yang dikenalnya di acara keluarga. "Kamu lihat, kan? Rina itu cantik, sehat, dan bisa mengurus rumah. Kalau kamu menikah dengannya, hidupmu pasti lebih baik," kata Bu Yuni dengan penuh keyakinan. Rico mulai ragu. Kata-kata ibunya seperti racun yang perlahan mengubah pikirannya. Sementara itu, Nadia semakin tersudut. Setiap kali ia mendengar percakapan antara Rico dan Bu Yuni, hatinya terasa hancur. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan mertua. Namun, ia tak pernah membayangkan suaminya akan terpengaruh. "Rico, aku tahu aku bukan istri yang sempurna sekarang. Tapi aku masih mencintaimu," kata Nadia dengan suara bergetar suatu malam, berharap bisa menyelamatkan pernikahan mereka. Namun, Rico hanya diam. Hatinya sudah berubah. Hari itu tiba ketika Rico masuk ke kamar dengan wajah dingin. "Nadia, aku ingin bicara," katanya singkat. "Aku sudah memutuskan untuk menceraikanmu." Hati Nadia hancur. Ia tidak hanya kehilangan suaminya, tapi juga martabatnya di mata keluarga. Semua yang ia perjuangkan terasa sia-sia. Namun, ia tidak tahu bahwa penderitaannya hari ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah perceraian, Nadia kembali ke rumah orang tuanya. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada masa kecil yang bahagia. Namun kini, semuanya berbeda. Ia bukan lagi Nadia yang ceria. Kursi roda menjadi pendamping setianya, dan luka di hatinya terasa lebih menyakitkan daripada luka di tubuhnya. Hari-hari di rumah orang tua tidak mudah. Meski mereka menerima Nadia dengan penuh kasih, rasa malu dan rasa bersalah terus menghantuinya. Tetangga-tetangga sering berbisik saat melihatnya. Nadia tahu, sebagian dari mereka menganggapnya sebagai wanita yang gagal. "Mungkin suaminya benar," kata salah seorang tetangga. "Dia lumpuh, bagaimana bisa mengurus rumah tangga?" Namun, penderitaan Nadia tak berakhir di sana. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa Rico telah menikah lagi. Wanita yang dinikahinya adalah Rina, sosok yang sering disebut-sebut oleh mertuanya. Nadia hanya tersenyum pahit mendengar kabar itu. Ia sadar, ini adalah hasil dari pengaruh sang mertua. Di tengah keterpurukannya, ibunya, Bu Fatimah, tetap menjadi penyemangat. "Nadia, hidupmu tidak berakhir di sini. Kamu masih punya kesempatan untuk bangkit," katanya sambil menggenggam tangan putrinya. Meski sulit, kata-kata itu perlahan menanamkan harapan kecil di hati Nadia. Perubahan besar terjadi ketika Nadia diperkenalkan pada seorang dokter muda bernama Arya. Arya adalah teman lama keluarga mereka yang kini menjadi spesialis di rumah sakit besar di kota. Saat pertama kali bertemu, Arya terkejut melihat kondisi Nadia. "Nadia, aku mendengar ceritamu.
Aku ingin membantumu, katanya dengan tulus. Nadia semula ragu. Ia telah kehilangan kepercayaan pada orang lain. Tapi Arya tidak menyerah. Ia mulai mengunjungi Nadia secara rutin, membantu terapi, dan memberikan dukungan emosional. Lambat laun, Nadia mulai melihat harapan baru. Arya bukan hanya dokter yang profesional, tapi juga seseorang yang tulus ingin melihatnya sembuh. Proses terapi berjalan perlahan tapi pasti. Setiap sesi dipenuhi dengan perjuangan dan air mata. Namun, ada sesuatu dalam cara Arya berbicara dan memperlakukan Nadia yang membuatnya merasa dihargai. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nadia merasakan sesuatu yang ia pikir telah hilang, kebahagiaan. Di sela-sela terapi, Arya sering menceritakan kisah-kisah inspiratif dari pasien lain. Nadia, mereka yang tidak menyerah selalu punya peluang untuk menang, katanya suatu hari. Kata-kata itu menjadi bahan bakar bagi semangat Nadia. Ia mulai percaya bahwa dirinya bisa sembuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Perlahan, Nadia merasa dirinya berubah. Ia bukan lagi wanita yang hanya bisa menangisi nasib. Dengan bantuan Arya, ia menemukan kekuatan untuk melawan rasa sakit dan ketidakadilan yang pernah ia alami. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada kejutan besar yang menantinya. Proses terapi Nadia berlanjut selama beberapa bulan. Setiap langkah kecil yang ia capai menjadi kemenangan besar dalam hidupnya. Pada suatu hari yang cerah, Nadia berhasil berdiri untuk pertama kalinya dengan bantuan alat bantu. Tangis bahagia membasahi wajahnya. "Terima kasih, Dok," ucap Nadia dengan suara bergetar, menatap Arya penuh rasa syukur. Arya tersenyum hangat. "Ini bukan karena saya, Nadia. Ini karena kamu yang tidak pernah menyerah," jawabnya. Semangat Nadia terus tumbuh. Hubungan antara dirinya dan Arya juga semakin erat. Arya bukan hanya menjadi dokternya, tetapi juga sahabat yang selalu ada di saat Nadia merasa lelah. Hari demi hari, hati Nadia mulai pulih. Ia mulai percaya bahwa kebahagiaan mungkin masih ada untuknya. Namun, di balik semua ini, Arya menyimpan rahasia yang selama ini ia pendam. Ia tidak hanya mengagumi semangat Nadia, tetapi juga jatuh cinta pada wanita itu. Rasa itu begitu kuat, tetapi Arya takut mengungkapkannya, khawatir akan merusak kepercayaan Nadia yang baru saja pulih. Hari yang dinantikan tiba. Nadia berhasil berjalan tanpa bantuan alat. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kemampuan fisiknya, tetapi juga rasa percaya dirinya. Kabar ini menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini memberikan pujian. Bahkan, Riko dan istrinya mendengar tentang keberhasilan Nadia. Tetapi, bagi Nadia, masa lalunya tidak lagi penting. Suatu sore, Arya mengajak Nadia duduk di taman rumah sakit, tempat mereka sering berbincang. Angin sepau-sepau menyentuh wajah mereka, menciptakan suasana yang tenang namun penuh harapan. Arya akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Nadia, aku ingin mengatakan sesuatu," ujar Arya dengan nada lembut namun tegas. Nadia menatapnya dengan bingung. "Apa itu, Dok?" tanyanya. Arya mengambil napas dalam-dalam. "Selama ini, aku tidak hanya ingin melihatmu sembuh. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, Nadia. Aku mencintaimu." Mata Nadia membelalak. Ia terkejut, tetapi di hatinya, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah beberapa detik hening, ia tersenyum. "Dok, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, aku merasa Tuhan telah mengirimkanmu untukku." Dengan penuh kasih, Arya menggenggam tangan Nadia. "Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Beberapa minggu kemudian, Nadia menerima lamaran Arya. Pernikahan mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati mampu menyembuhkan luka terdalam. Bagi Nadia, perjalanan hidupnya penuh dengan air mata dan penderitaan, tetapi pada akhirnya, ia menemukan kebahagiaan yang sejati. Pesan cerita ini sederhana, jangan pernah menyerah, karena di balik setiap penderitaan, selalu ada harapan.